Apa sih dok yang dimaksud dengan pemeriksaan screening pranikah ini? Ketidakcocokan antara resus ibu dengan anak nantinya itu bisa dideteksi lebih awal sehingga mayoritas penduduk kita kan memiliki golongan darah dengan resus positif kan seperti itu. Minggu depan saya mau nikah dok, saya periksa sekarang, jangan. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM tempat kita membahas masalah kesehatan dan solusinya bersama saya Dr. Sunita. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting dan hangat yaitu pemeriksaan screening pranikah. Bersama saya telah hadir Dr. Sani Kusumasari, spesialis patologi klinik yang akan memberikan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan pranikah, apa saja pemeriksaan yang diperiksa dan juga manfaatnya di kemudian hari. Selamat siang Dr. Sani, terima kasih telah hadir. Dr. Sunita. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, jadi banyak pertanyaan nih dok terkait pemeriksaan screening pranikah. Jadi apa sih dok yang dimaksud dengan pemeriksaan screening pranikah ini? Oke, jadi memang banyak beredar ya dok di masyarakat, di mana sekarang informasi sangat mudah didapatkan dan jadi menimbulkan mana sih sebenarnya yang memang harus kita lakukan, mana yang sebenarnya mungkin dalam tanda kutip mitos gitu ya. Jadi screening pranikah itu sebenarnya adalah serangkaian ya dok. Jadi beberapa item pemeriksaan, baik dari pemeriksaan oleh dokter langsung terhadap calon pengantin, jadi dari pemeriksaan riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga tentunya pasti dilakukan pemeriksaan laboratorium karena hasil laboratorium itu nantinya akan memberikan data-data yang objektif gitu. Jadi apa sih kondisi saat ini, bagaimana sih kondisi saat ini untuk si calon pengantin ini, baik dari calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Dan bagaimana kondisi ini nantinya akan membawa pengaruh ke dalam rencana-rencana yang akan dijalankan pada saat nanti pernikahan. Dan mungkin yang paling sering adalah di Indonesia ya, terutama bagaimana merencanakan untuk memiliki keturunan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu apakah pemeriksaan screening pranikah ini terbatas untuk yang mau promil dok? Atau walaupun misalnya pasangan ini masih muda gitu ya, berencana untuk mungkin berkarir dulu sehingga merencanakan kehamilannya di nanti-nanti aja gitu ya dok, atau ditunda, apakah juga harus menjalani pemeriksaan screening pranikah ini dok? Oh ya, jadi memang tadi yang saya sebutkan adalah contoh yang paling banyak ya dok. Tapi sebenarnya untuk pasangan-pasangan yang memiliki rencana untuk menunda, pemeriksaan screening ini juga memiliki peran yang sangat penting gitu. Jadi sebagai contoh gitu ya dok, misalkan salah satu item pemeriksaannya itu adalah screening penyakit infeksi. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan dari pasangan yang satu ke pasangan yang lainnya. Namun mungkin ini masih dianggap agak tabu bagi beberapa pasangan atau di masyarakat kita karena ada kekhawatiran nih kalau misalkan diperiksakan nanti kira-kira kita jadi menikah atau enggak ya, kadang-kadang seperti itu. Padahal justru tujuannya karena kita menyebutnya sebagai screening, sebagai penapisan gitu. Kita ingin tahu gitu ketika ada hasil-hasil yang tidak diharapkan itu, kita bisa berbuat apa sih supaya rencana baik ini tetap bisa berjalan sesuai rencana awalnya. Seperti itu dok. Iya, berarti ya seperti yang tadi dokter bilang, nggak jadi menikah gitu ya, itu tentunya mungkin menakutkan gitu ya dok untuk pasangan-pasangan muda ini gitu. Dan kemudian tadi dokter juga sudah menyampaikan kalau ada penyakit infeksi juga nih yang kita cegah penularannya. Nah, penyakit infeksi itu penyakit apa aja nih dok yang kita masukkan dalam lingkup pemeriksaan screening pranikah?
Baik, jadi untuk penyakit infeksi ini kan sangat luas sekali ya dok gitu, dan tidak mungkin kita periksakan semua item pemeriksaannya. Namun tetap ada pemeriksaan yang mungkin kita harus fokuskan karena penularannya memang melalui hubungan suami istri. Seperti contohnya adalah yang pertama pemeriksaan untuk penyakit HIV, kemudian untuk hepatitis B ataupun sifilis, di mana penyakit-penyakit infeksi ini dapat kita kita deteksi lebih awal sehingga dapat diberikan penanganan lebih awal juga, sehingga dapat menurunkan angka penularannya seperti itu. Dan mungkin ya ada pemeriksaan yang lebih general juga sebelum kita lakukan pemeriksaan terhadap infeksi ini. Jadi mungkin awalnya dulu di tahun 2000-an awal gitu ya, pemerintah fokusnya ke infeksi gitu. Sekarang sudah lebih general lagi gitu, lebih banyak yang ingin dicakup gitu, seperti penyakit-penyakit yang menurun secara genetik gitu ya. Misalkan di Indonesia paling banyak misalkan thalassemia yang paling mudah dideteksi ya. Jadi pertama diperiksakan dulu hematologi lengkap gitu ya, untuk kita melihat profil umum dari pasien itu seperti apa. Kemudian mungkin golongan darah gitu ya, golongan darah di mana kita mencegah adanya ketidakcocokan antara resus ibu dengan anak, nantinya itu bisa dideteksi lebih awal sehingga kita dapat mencegah hal-hal yang tidak ingin kita temui nanti di kedepannya, seperti itu. Jadi walaupun belum hamil, tetap kita periksakan gitu ya dok, golongan darah orang tuanya. Betul. Berarti dalam arti untuk memprediksi nanti golongan darah anaknya apa dan apakah itu bertentangan dengan golongan darah ibu, seperti itu ya dok? Ya. Mungkin sekarang karena kita bahasannya golongan darah ya dok. Jadi mayoritas penduduk kita kan di Indonesia itu adalah memiliki golongan darah dengan resus positif, seperti itu. Nah, apabila ternyata salah satu pasangannya, terutama ibu, itu memiliki resus negatif, nah di mana nanti ketika bertemu dengan pasangannya yang resus positif, tentunya anaknya nanti akan membawa gen dominan, di mana nanti hasilnya akan memiliki keturunan dengan resus positif. Ini kan akan ada perbedaan ya dok, ada ketidakcocokan. Nah ini bisa kita deteksi lebih awal, sehingga ketika kita lihat oh iya nih ada kemungkinan ketidakcocokan, kita bisa tangani dulu gitu ke ibunya pada saat kehamilan, sehingga nantinya tidak terjadi dalam tanda kutip penolakan terhadap resus anaknya, seperti itu. Jadi walaupun misalnya nanti dideteksi ada potensi atau resiko kemungkinan itu terjadi, tetap bisa ada penanganannya gitu ya. Betul. Tetap bisa ada penanganannya. Jadi tetap jadi menikah gitu ya dok. Iya betul. Jadi, tentunya memang tujuannya seperti itu dok. Jadi screening itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri itu untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang mungkin kita hadapi. Dan ini dampaknya lebih bisa dikendalikan dibanding tidak dilakukan pemeriksaan screening gitu. Jadi kalau tanpa screening nih gitu, dan ternyata ada hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin bisa dibilang sudah terlambat gitu. Dan ini akan menjadi suatu dampak yang berkepanjangan gitu, yang akan memberikan dampak tidak hanya kepada kedua pasangan, mungkin kepada keluarga juga, keluarga yang lebih besar gitu ya. Jadi dengan adanya screening ini justru harapannya masalahnya tidak sampai berlarut-larut, seperti itu dok. Baik. Nah kemudian untuk yang lebih umum lagi yang tadi dokter bilang kejadiannya di kita banyak thalassemia nih dok. Nah tadi kan dikhawatirkan dia akan menurun secara genetik. Apakah itu maksudnya kita perlu pemeriksaan screening pranikah itu sampai level genetik atau layanan genomik yang lagi ngetren sekarang tuh dok? Oh iya. Ya, jadi memang karena kita
Di media sosial sekarang sudah banyak sekali ya informasi terkait pemeriksaan genetik dan genomik. Kalau dari pengalaman sehari-hari kita bekerja di laboratorium, Dok. Jadi pemeriksaan itu kita lakukan pemilihan dulu. Mana sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan rutin, mana pemeriksaan yang khusus gitu. Rutin itu biasanya kita pilih pemeriksaan yang paling mudah dijangkau dulu gitu. Paling mudah dijangkau, kemudian juga mungkin dari segi biaya juga bisa terjangkau, dari ketersediaannya, baru nanti setelah pemeriksaan rutin itu ternyata mengarah ke salah satu penyakit gitu, baru kita lakukan ke pemeriksaan yang genetik gitu. Tujuannya supaya pemeriksaan ini tepat sasaran, Dok, gitu. Jadi mungkin untuk contoh kasus seperti di talasemia ya, kita bisa lakukan pemeriksaan hematologi dulu. Hematologi lengkap, kita lihat bagaimana dari gambaran hemoglobinnya, kemudian juga kita anamnesis atau kita tanyakan dulu kepada keluarganya, kepada calon pengantinnya gitu ya. Apakah di riwayat keluarga ada yang memiliki penyakit dengan kelainan darah atau kelainan genetik, sehingga kita juga bisa terfokus nanti, Dok, pada saat melakukan penilaian gitu. Jadi urutannya begitu gitu. Anamnesis dulu kita tanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang rutin dulu, baru lanjutannya adalah pemeriksaan genetik kalau memang data-data sebelumnya itu mendukung. Oh, gitu ya, Dok. Jadi memang untuk pemeriksaan screening pranikah ini kita tetap harus bagi dua ya, Dok. Ada yang general seperti yang tadi Betul. Dokter bilang. Jadi kita mulai dari hematologi lengkap, golongan Betul. darah seperti itu ya untuk untuk yang talasemi ini. Karena mudah kan, Dok, Iya, gitu. Jadi itu betul. bisa dijangkau oleh siapapun. Bahkan di puskesmas juga ada gitu, dan informasi yang bisa kita dapat dari pemeriksaan tersebut cukup banyak gitu. Jadi lebih bisa terarah diagnosis kita. Nah, kalau infeksi tadi, Dok, HIV, hepatitis B, sifilis itu kan menimbulkan stigma gitu ya di masyarakat. Apakah penyakit-penyakit tersebut bisa sedikit banyak tergambar pada hasil hematologinya atau bagaimana, Dok? Atau mungkin pemeriksaan lain yang lebih general gitu, Dok? Jadi nggak spesifik banget gitu. Ada nggak, Dok? Ya, jadi kalau untuk penyakit infeksi memang bisa digambarkan dengan pemeriksaan hematologi gitu ya, terutama kita ketahui leukosit gitu ya. Jadi dari sel darah putih itu kita bisa lakukan hitung jenis. Jadi untuk beberapa kasus infeksi itu salah satu hitung jenisnya itu menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan. Jadi hasilnya abnormal. Dari sana biasanya dokter-dokter itu bisa mengarahkan gitu. Misalkan kita lihat ada kondisinya itu netrofilia gitu ya. Jadi ada salah satu hitung jenisnya yang meningkat drastis. Oke, mungkin ini infeksi bakteri gitu ya. Atau misalkan ditemukan limfositnya sedikit sekali gitu. Kita curiga jangan-jangan ada kondisi yang menekan imunnya gitu. Jadi dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi memang betul bisa digambarkan. Akan tetapi kondisi abnormal tersebut tidak serta-merta menyimpulkan suatu diagnosis infeksi. Tetap itu masih hanya gambaran awal saja gitu. Oke, jadi untuk screening dari HIV, hepatitis B maupun sifilis ini ya sifatnya ya sangat dianjurkan gitu ya, Dok. Jadi mutlak, Dok. Mutlak, baik. Ya, mutlak karena tadi ya, Dok, dari hematologi lengkapnya tidak selalu tergambarkan. Betul. Gitu. Apalagi kalau mungkin pasiennya di fase-fase awal infeksi gitu ya, Dok. Mungkin dari hematologi lengkapnya terlihatnya baik-baik saja, tapi tetapi sesungguhnya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang berpotensi menularkan kepada calon pasangannya ini. Betul. Nah, tadi kan kita ngomong calon pasangan nih, Dok ya. Infeksi penularannya ke calon pasangan melalui hubungan seksual. Nah, bagaimana dengan penularan terhadap calon janinnya, Dok? Ya, jadi kita
bedah satu-satu ya dok. Jadi kalau tadi kan kita bicaranya penyakit infeksinya ada 3 tadi contohnya, karena memang saat ini yang menjadi program dari pemerintah concernnya adalah 3 kasus infeksi ini gitu. Jadi kalau dari HIV, hepatitis B dan sifilis itu kan memiliki masing-masing cara transmisi dan juga masing-masing tanda dan gejala yang mungkin nanti akan didapatkan oleh bayinya. Jadi tujuan dari pemeriksaan screening di awal ini adalah bagaimana menekan menekan resiko penularan dari ibu ke janin gitu ya. Jadi misalkan ya untuk beberapa kasus tertentu bisa diberikan misalkan hasilnya positif gitu ya. Misalkan hasilnya positif untuk pemeriksaan antibodinya di awal. Nah itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi apakah betul si calon pengantinnya ini menderita infeksi tersebut. Kemudian setelah terkonfirmasi itu bisa pada kasus tertentu bisa diberikan terapi, bisa diberikan obat dulu seperti antivirus atau antibiotik, sehingga ini dapat menekan penularan baik ke pasangan dan juga ke keturunannya nanti, seperti itu. Oke, berarti mungkin supaya jelas untuk sobat sehat RSCM nih dok. Jadi kalau untuk HIV, seandainya hasilnya positif atau reaktif gitu ya dok di hasil pemeriksaan laboratoriumnya, apakah itu menandakan 100% pasiennya benar terinfeksi dok? Atau masih mungkin saja ada kesalahan hasil di situ? Bagaimana nih dok untuk sobat sehat RSCM ini? Ya, jadi ini banyak sekali pertanyaan seperti ini ya yang kita dapat di laboratorium. Jadi memang untuk pemeriksaan awal yang positif itu mungkin tips dari kita adalah pertama jangan panik dulu gitu. Apakah ini pasti terdiagnosis 100% pasti gitu ya infeksi HIV atau hepatitis B, itu kita harus lakukan pemeriksaan konfirmasi. Jadi untuk infeksi-infeksi seperti ini biasanya tidak hanya satu pemeriksaan saja gitu. Jadi akan ada pemeriksaan lanjutannya. Dan tentunya ini dengan ditambahkan data-data dari wawancara ya dengan dokter. Jadi dilakukan wawancara, apakah memang ada faktor resiko sebelumnya yang mungkin menyebabkan orang tertentu itu resiko infeksinya meningkat gitu. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap fisiknya. Baru dianjurkan untuk pemeriksaan lanjutan seperti itu. Jadi tidak hanya satu kali pemeriksaan dok gitu. Kadang-kadang juga bisa terjadi kasus kebalikannya gitu. Jadi misalkan ada calon pengantin gitu ya, sudah sama-sama mengetahui mungkin ada resiko gitu, tapi hasilnya tuh negatif gitu. Nah ini tidak menutup kemungkinan juga gitu, bisa ketika dilakukan konfirmasi hasilnya adalah kebalikannya, jadi positif gitu. Oleh karena itu untuk kasus-kasus infeksi seperti ini memang biasanya rangkaian pemeriksaannya itu ada pemeriksaan screening dulu, baru dilanjutkan pemeriksaan konfirmasi seperti ya, itu. jadi itu gunanya tadi yang dokter bilang ya anamnesis gitu ya, karena dari situ dokter akan mencari tahu faktor resikonya. Betul. Sehingga itu akan membantu bagaimana menginterpretasi hasil laboratoriumnya. Betul. Dan juga memutuskan apakah diperlukan pemeriksaan konfirmasi atau tidak, seperti itu ya dok. Ya, jadi nggak bisa kita minta gitu ya dok pemeriksaan ini terus habis itu ini itu gitu ya, kemudian kita interpretasi sendiri, kita nilai hasilnya seperti apa, langsung menstigma diri sendiri gitu, gue sakit atau gue nggak sakit gitu ya, itu tidak dianjurkan seperti itu. Jadi tetap harus berkonsultasi dengan ahlinya seperti itu. Baik, tadi kan dokter beberapa kali mengutarakan tentang resiko penyakit infeksi dok. Nah, apakah ada tanda-tandanya dok untuk yang beresiko terhadap penyakit infeksi atau seperti apa resiko yang dimaksud tersebut dok? Untuk penyakit-penyakit infeksi yang tadi disebutkan memang seringnya di awal itu tidak ada gejala dok. Jadi oleh karena itu
itu pemeriksaan ini ditujukan untuk semua calon pengantin. Jadi tidak hanya untuk orang-orang atau kelompok tertentu saja yang beresiko. Karena makanya diberi judulnya screening pemeriksaan pranikah gitu. Jadi namanya screening itu ditujukan untuk sebanyak-banyaknya populasi gitu. Dan karena ini kita membahas yang tentang pranikah, berarti populasinya adalah semua calon pengantin seperti itu. Jadi mungkin banyak ya di antara calon pengantin itu yang merasa kami sehat kok, kami nggak ada gejala apa-apa gitu. Kenapa kami harus diambil darah? Kenapa kami harus dilakukan pemeriksaan gitu? Kalau misalkan hasilnya salah, siapa yang bertanggung jawab gitu? Kalau misalkan ternyata rencana yang sudah kami susun sedemikian rupa menjadi berantakan seperti itu. Jadi inilah yang makanya kenapa topik ini mungkin diangkat ya, karena kita perlu mengenalkan lebih jauh gitu, apa sih manfaatnya gitu. Jadi sekarang eranya sudah bukan era menutupi lagi gitu, tapi justru bagaimana kita mendeteksi lebih awal, mengetahui lebih awal sehingga bisa kita tanggulangi bersama-sama gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat terlambat diketahuinya sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi kita lebih ke arah pencegahan, ke arah preventif gitu. Jadi mencegah jangan sampai infeksi ini menular ke pasangan, mencegah jangan sampai infeksi ini menular ke calon keturunan nanti misalkan ada rencana untuk memiliki keturunan. Seperti itu, Dok. Nah, untuk penyakit-penyakit infeksi ini apakah pasti diturunkan, Dok? Atau masih ada kemungkinan tidak akan menurun ke calon janin atau bagaimana, Dok? Baik, mungkin saya klarifikasi dulu ya, Dok. Jadi kalau penyakit infeksi ini sifatnya menular, tapi dia nggak akan menurun secara genetik. Jadi kalau kita tanya ya, Dok, ini seberapa besar sih kemungkinan untuk penularannya? Tentu sangat tinggi gitu. Oleh karena itu ini menjadi suatu pemeriksaan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan ini, pemeriksaan untuk screening infeksi ini kan tujuannya untuk mencegah penularannya, Dok, gitu. Karena pada prinsipnya kalau untuk penyakit infeksi itu dia bukan diturunkan secara genetik, tapi dia menular gitu, dan tidak hanya menular ke pasangannya, tapi juga bisa menular ke bayi yang ada di kandungannya nanti seperti itu. Jadi tujuannya untuk mencegah itu gitu, dan sangat dimungkinkan sekali ya di masa sekarang ini di mana kedokteran sudah sangat berkembang pesat, itu kita bisa kendalikan infeksinya. Dikatakan sembuh, ya mungkin belum bisa dikatakan sembuh sepenuhnya, tapi kita bisa kendalikan sehingga ini tidak sampai menular ke pasangan atau ke keturunannya nanti. Oh, baik. Jadi itu berita baiknya ya, Dok. Jadi walaupun infeksi ini terkesan menakutkan, menimbulkan stigma di masyarakat, tapi berita baiknya adalah dengan kemajuan teknologi ilmu kedokteran sekarang itu bisa dikendalikan. Nah, Dok, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok, biasanya dari calon pengantin ya. Ini saya udah periksa berbagai macam pemeriksaan yang diminta gitu ya, Dok, dari tadi hematologi lengkap, kemudian golongan darah, dan juga untuk penyakit infeksi tadi. Apakah ini sebenarnya juga merefleksikan kesehatan reproduksinya, Dok? Jadi maksudnya apakah ini sesuatu yang membantu program kehamilannya misalnya? Nah, bagaimana itu, Dok? Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang pemeriksaan menjelang pranikah itu memang sangat luas ya, Dok, gitu. Jadi memang selain pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi sudah rutin dilakukan yang sudah kita bahas, ada pemeriksaan yang lebih khusus karena ini sudah lebih spesifik tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana nih kesuburan dari masing-masing pasangan gitu. Jadi pemeriksaan ini sifatnya karena khusus gitu ya, jadi
hanya kasus-kasus tertentu saja dok. Misalkan sebelumnya ada riwayat keluarga yang memang ada masalah dari reproduksinya, atau memang sebelumnya sudah diketahui ada potensi itu, misalkan ini pada pernikahan yang bukan pertama seperti itu dok gitu. Jadi ada beberapa pasangan yang memang memiliki fokus ke arah sana. Akan tetapi ini belum menjadi pemeriksaan rutin dok gitu, terutama untuk pasangan-pasangan yang baru pertama kali menikah gitu. Jadi biasanya pemeriksaan ini nanti baru dilakukan ketika sudah berjalan pernikahannya sekian lama, misalkan 1 tahun ya biasanya yang diambil cut off-nya itu. Ternyata ingin memiliki keturunan, sudah mencoba berusaha, akan tetapi masih belum hamil juga. Nah itu biasanya baru dilakukan beberapa pemeriksaan gitu. Apakah terkait hormonal, apakah terkait analisis dari spermanya, kemudian juga mungkin ada pemeriksaan lain ya, radiologi gitu untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Tapi ini memang kembali lagi bukan pemeriksaan rutin ya dok gitu. Jadi kalau calon pengantin itu datang gitu ke fasilitas kesehatan, biasanya untuk pemeriksaan terkait ini tidak dimintakan di awal gitu. Hanya untuk beberapa kasus tertentu saja. Oke, jadi yang tadi untuk pemeriksaan kesuburan tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan screening pranikah, gitu ya dok? Jadi sebenarnya bisa masuk dok, tapi untuk pemeriksaan yang tidak rutin. Oh gitu. baik, jadi termasuk pemeriksaan khusus gitu ya dok? Iya, jadi kalau case by case gitu ya? Case by case, atau ada beberapa juga yang mungkin kalau kita datang ke fasilitas kesehatan swasta gitu yang mungkin menawarkan paket-paket menarik gitu ya untuk persiapan pranikah gitu, pemeriksaan hormon ini gitu ya. Jadi itu ada bisa dimintakan juga gitu, tapi kembali lagi tadi bukan fokus kita yang utama dok gitu. Oke, di RSCM bisa juga dong ya dok? Bisa, bisa tentunya. ya. Jadi sobat sehat RSCM tidak perlu khawatir karena kita di RSCM juga bisa melakukan. Nah, selain di RSCM dok, untuk melakukan pemeriksaan screening pranikah itu biasanya bisa dilakukan di mana aja dok? Ya, jadi kalau untuk screening ini sangat mudah dok, bisa dijangkau di puskesmas atau di klinik-klinik gitu yang memang memiliki fasilitas laboratorium ya dok gitu. Jadi sekarang sudah mungkin ya bisa dibilang wajib sebagai syarat administratif gitu sudah dilakukan pemeriksaan screening pranikah gitu. Kemudian ada beberapa pasangan yang memang memiliki antusiasme yang sangat tinggi terhadap kesehatan gitu ya. Mereka merasa mungkin pemeriksaan ini terlalu sedikit dok kalau buat kami gitu. Kami masih punya pertanyaan sangat banyak yang belum terjawab gitu. Kami bisa kemana gitu? Ya mungkin salah satunya ke laboratorium RSCM seperti itu ya, dimana memang beberapa pemeriksaan itu yang khusus-khusus tadi seperti hormon-hormon itu bisa diperiksakan, dan juga tentunya kan nanti hasilnya harus diinterpretasi oleh dokter-dokter yang expert di bidangnya ya gitu. Jadi tenang saja, itu banyak fasilitas yang bisa dijangkau saat ini dengan mudah oleh masyarakat. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok, untuk pasangan muda yang mungkin merencanakan pernikahannya gitu dok. Kapan sih dok waktu terbaik untuk melakukan pemeriksaan screening pranikah ini? Baik, jadi untuk melakukan screening pranikah ini sebaiknya jangan terlalu dekat dengan pernikahannya. Misalkan minggu depan saya mau nikah dok, saya periksa sekarang, jangan. Karena tujuan screening pranikah ini adalah kita mendeteksi lebih awal dan mengatasi masalahnya lebih awal gitu. Jadi tentunya kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya gitu. Jadi idealnya mungkin ya dok paling cepat 3 bulan lah gitu. Kenapa saya bilang 3 bulan? Ya 3 bulan itu sudah mencakup pemeriksaan konfirmasi, kemudian pemberian terapi kalau dibutuhkan, sampai dengan nanti kita lihat efek dari terapinya seperti apa gitu. Jadi harapannya
pada saat menikah nanti itu memang dalam kondisi yang paling prima, paling optimal lah yang diharapkan semua pasangan gitu. Jadi kalau ditanya waktu tadi ya dok, mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan itu cukup optimal untuk bisa dilakukan screening pranikah. Baik, terima kasih nih Dokter Sani atas penjelasannya yang sangat informatif. Jadi tadi kita udah bahas pemeriksaan screening pranikah ya dok. Pemeriksaannya itu dilakukannya jangan mepet gitu ya, 3 sampai 6 bulan sebelum pernikahan. Dan kemudian dilakukan oleh keduanya ya dok, calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Kemudian setidaknya mencakup pemeriksaan golongan darah, hematologi lengkap, kemudian pemeriksaan screening penyakit infeksi yaitu HIV, sifilis, dan juga hepatitis B. Sebenarnya ada satu parameter lagi dok, mungkin yang tadi sempat kita belum bahas ya, dan ini sudah mulai banyak dilakukan, yaitu pemeriksaan glukosa darah gitu. Jadi kita ingin mendeteksi apakah calon pengantin ini memiliki resiko untuk diabetes mellitus, di mana ini terkait salah satunya tadi penyakit yang diturunkan, juga menilai kesiapan dari seorang calon ibu, apakah nanti pada saat kehamilannya itu dia glukosa darahnya tinggi seperti itu. Jadi mungkin itu aja dok tambahannya. Nah sebagai penutup nih dok, ada lagi nggak dok yang mau disampaikan ke Sobat Sehat RSCM? Ya, jadi tadi kita udah bahas banyak ya Dokter Sunita. Jadi titipan saya untuk para Sobat Sehat RSCM adalah jangan takut dan juga jangan panik terhadap screening pranikah ini, karena ini sangat membawa dampak positif untuk semua calon pengantin. Jadi harapannya ketika nanti pada saat menjalani screening pranikah itu teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut gitu, bagaimana cara menangani supaya nanti kondisinya itu pada saat menikah kondisi yang sangat prima, kondisi yang paling optimal. Jadi semangat untuk semua Sobat Sehat, mudah-mudahan informasi yang diberikan tadi pada saat diskusi kita bermanfaat ya Dokter Sunita. Iya, terima kasih Dokter Sani. Untuk Sobat Sehat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan juga segera konsultasikan ke tenaga medis jika mendapatkan keluhan. Sampai jumpa di episode berikutnya.